Liburan kali ini kita ke Penang, Malaysia. Dan trip di bulan ini merupakan trip liburan bulan Maret kemarin. Dan liburan kali ini selama 4 hari 3 malam dan hanya khusus untuk kuliner saja. Tonton video ini sampai habis, siapa tahu ada info yang bermanfaat bagi kalian. Kita mulai dari day 1. Hello guys, jadi kali ini saya sudah di Penang International Airport. Liburan kita kali ini cuma di Penang. Jadi kita di Penang selama 4 hari 3 malam dan hanya untuk kuliner pastinya. Dan sekedar info saja buat kalian yang mau jalan-jalan ke Malaysia, jangan lupa isi MDAC atau Malaysian Digital Arrival Card. Dan sekarang kita mau naik taksi ke hotel buat check-in dulu. Oke, jadi ini kita sudah sampai di hotel yang kita nginap. Kita nginap di Jum Hotel. Hotel ini masih boleh dikatakan tergolong baru. Soalnya begitu masuk, aroma hotel barunya masih terasa banget. Untuk lokasi hotelnya menurut aku cukup strategis. Ini hotelnya. Dan depan itu sudah langsung Jalan Macalister. Untuk hotelnya ini terdiri dari 8 lantai. Dan kalian perlu hati-hati untuk peraturan hotel yang satu ini. Tapi kalau lebih dari 1 orang yang nginap mungkin masih toleransi lah ya. Untuk harga per malamnya pada saat itu sekitar Rp520.000. Kira-kira seperti inilah kamarnya. Untuk kamar harga segini menurut aku tergolong luas. Ada tempat taruh koper, terus ini ada complimentary seperti air mineral, teh, kopi. Untuk wifi juga pastinya sudah ada, dan ini juga ada kulkas yang bisa kalian gunakan. Pokoknya laci-laci penyimpanannya itu lumayan banyak. Terus ini ada tempat untuk gantung pakaian kalian. Dan ada space yang bisa muat untuk taruh koper kalian juga. Yang paling aku suka yaitu tempat tidurnya. Meskipun ini single bed, tapi asli untuk tidur 3 orang masih leluasa banget. Terus itu ada cermin, AC, dan yang pastinya ada TV. Dan untuk kamar mandinya ini tergolong luas. Ada air panas ataupun air dingin untuk mandi. Sabun mandi dan sampo juga sudah tersedia. Untuk harga segitu, ini hotel rekomen banget. Selesai check-in hotel dan sekarang kita mau kuliner dulu. First stop kita ke tempat makan yang katanya jual misua terenak di Penang. Oke, jadi sekarang kita mau makan di Hon Kei Food Corner. Di tempat ini kalian bisa pilih mau duduk di indoor ataupun di bagian outdoornya. Oke, jadi di sini tuh ada bagian yang kayak outdoornya gitu. Jadi cuma ada kipasnya. Dan kalau bagian yang di dalamnya itu yang ada AC-nya. Jadi lebih sejuk. Jadi di sini tuh ada jual bubur. Terus ini ada beberapa pilihan mie-nya. Dan ini untuk toppingnya, ini ada yang B2 sama jeroan-jeroannya. Terus ini ada bagian yang ikan. Dan ini ada yang udang. Ini aku spill menu makanannya. Dan ini untuk menu minumannya. Kita mulai dari minuman dulu. Untuk minuman aku pesan salah satu ciri khas minuman Penang yaitu Hokkasai. Awalnya aku pikir minuman ini tidak ada di menu, soalnya kalau di menu biasa ditulis langsung Hokkasai. Tapi kalau di tempat ini disebut dengan Neslo. Dan ini aku pesan yang dingin. Jadi Hokkasai itu adalah kopi susu yang dicampur dengan Milo. Tapi meskipun sama-sama Hokkasai, kadang tiap-tiap tempat itu bisa berbeda rasanya. Untuk makanan ini aku pesan mie dengan jenis mie yang thin noodle, dengan topping mince pork. Terus ini dengan jenis mie yang thin noodle juga, dengan topping ikan. Cuma kita request ada tambahan daging ikan yang digoreng. Untuk tekstur mie-nya ini yang lembek. Dan tekstur mie-nya ini bisa dinikmati oleh semua umur, baik dari yang muda sampai yang tua. Kalau dari penampilan, mau yang mince pork maupun ikan, kuahnya itu sama. Kuahnya itu ada sedikit rasa jahe.
Cuma setelah diseruput kuahnya, masing-masing rasanya berbeda. Kalau yang ikan, rasa kuahnya lebih terasa ke kaldu ikan. Mungkin kaldu kuahnya juga sudah bercampur dengan daging ikannya. Untuk daging ikannya, baik yang digoreng ataupun enggak, dagingnya tuh lembut. Terus yang pastinya daging ikannya tuh fresh dan nggak bau amis. Yang versi ikan ini bukan tidak enak, tapi menurut aku kurang spesial. Rasanya itu seperti sup ikan yang dijual pada umumnya. Yang spesial menurut aku yang minced pork-nya. Mungkin karena kuah kaldunya sudah bercampur dengan daging B2-nya, dan aku pribadi sih lebih suka yang minced pork-nya. Apalagi buat yang suka makan jeroan B2, tambah lagi topping jeroannya. Lebih mantap lagi. Dan ini untuk totalnya. Kalau sudah sampai di Penang, rasanya kurang lengkap kalau tidak singgah ke toko-toko yang jual obat Cina ataupun herbal. Salah satunya yang aku kunjungi ini. Nama tokonya itu Chengwo Medical Hall. Lokasinya ini tidak jauh dari Hon Kei Food Corner dan paling dekat dengan Tosun Cafe. Jaraknya dengan Tosun Cafe mungkin hanya sekitar beberapa rumah saja. Dan barang-barang herbal yang dijual di sini asli banyak banget. Karena untuk produk dari mereka, kalian bisa lihat langsung di websitenya. Dan kalau dilihat dari website mereka, produk mereka ada sekitar 2000-an. Bukan hanya saja produk mereka yang banyak, tapi pengunjung tokonya itu juga ramai banget. Terutama para pelaku usaha just tip. Jadi jangan heran lagi kalau nampak orang-orang yang belanja di toko ini sampai 1 kardus. Saking ramai dan padat di dalam tokonya, kalian bisa lihat ini sampai ada yang nunggu keluarganya di luar toko. Kalau kata orang yang sudah pernah konsumsi produk dari Chengwo, katanya sih produknya bagus. Sebenarnya mereka juga ada jual produk-produk yang bisa kalian jumpai di toko obat lain. Tapi yang spesial di sini yaitu produk-produk yang sudah dikemas dengan nama mereka sendiri. Mungkin untuk produk yang itu kalian tidak bisa jumpai di toko yang lain. Untuk produk yang itu berupa bahan-bahan herbal yang pastinya bagus buat kesehatan. Dan ini aku spill beberapa produknya. Nah, kalau untuk toko obat yang satu ini dekat banget dengan pasar Chaurasta. Nama toko obatnya Wemin Medical Hall. Toko obat ini biasanya langganan keluarga Sandy. Soalnya kalau biasanya sudah ke pasar Chaurasta, mereka pasti selalu singgah ke toko obat yang satu ini. Dan toko obat ini lebih menjual obat-obat Cina yang mungkin bisa kalian jumpai di toko obat lainnya. Sebenarnya toko obat Cina yang ada di Indonesia juga ada menjual obat Cina seperti ini. Cuma mungkin ada beberapa obat Cina yang dijual di sini itu lebih murah dibandingkan yang di Indonesia. Jadi kalau sudah datang ke pasar Chaurasta, coba saja cek harga obat Cina yang mau kalian beli di toko ini. Cuaca di Penang terasa panas banget. Dan ini kita mau beli yang segar-segar dan manis dulu, yang ada di Lebu Keng Kui. Apalagi kalau bukan es cendol. Tapi kita bukan minum es cendol yang viral itu. Di sini tuh ada 2 orang yang jualan es cendol yang letaknya saling berseberangan. Aku itu sudah pernah cobain dua-duanya, tapi entah kenapa aku pribadi lebih suka es cendol yang anti ini. Itu es cendol yang antriannya panjang dan biasanya kita beli yang ini, yang di seberangnya. Untuk menu es kacang maupun es cendol harganya di sini Rp5. Yang ini namanya Penang Road Nyonya Cendol. Selain es cendol dan es kacang juga ada jual minuman lain yang pastinya seger-seger. Kalau dari penampilan sih es cendolnya tampak sama dengan yang di seberangnya. Cuma kalau kalian perhatiin lebih detail lagi, cendol yang di sini lebih tipis dibandingkan yang di seberangnya. Kenapa kita bisa lebih suka es cendol yang satu ini? Selain karena cendolnya yang lebih tipis, yang ini menurut kita manisnya lebih pas, tidak terlalu over. Tapi kembali lagi ke lidah masing-masing orang. Kalau mau dibilang legend, yang anti ini juga termasuk legend. Soalnya di sini juga tertulis sudah ada sejak tahun 1958. Jadi buat kalian yang belum pernah coba, sekali-sekali kalian boleh coba deh. Ataupun kalau yang es cendol di seberangnya itu antriannya panjang, kalian boleh cobain es cendol yang satu ini. Kalian coba bandingkan dan nanti kasih tahu kalian lebih cocok es cendol yang mana. Nah, untuk store yang satu ini cocok banget buat kalian yang suka jajan ataupun mau beli oleh-oleh untuk teman ataupun keluarga kalian. Namanya Mix Store, mereka juga ada lumayan banyak outlet di Penang. Salah satunya yang aku kunjungi ini yang ada di Jalan Macalister. Kalau sudah di Penang, biasanya kita selalu wajib masuk ke store yang satu ini. Beli nggak beli itu nanti urusan belakangan. Tapi sih biasanya selalu silap mata. Kalau yang di Jalan Macalister ini bukanya itu sampai jam 2 pagi. Store ini menjual seperti makanan instan, minuman, snack, ataupun es krim. Yang membedakan dengan store lainnya itu produk-produk di sini itu berasal dari beberapa negara.
seperti Malaysia, Thailand, Korea, Cina, Taiwan, Jepang, bahkan negara kita sendiri yaitu Indonesia. Pokoknya produk-produk di sini tuh belum tentu kalian bisa jumpai di store lain. Bahkan menurut aku ada beberapa produknya yang kemasannya lucu banget, seperti yang dibeli sama Jessica ini. Bu, coba aku lihat, Bu. Beli apa itu, Bu? Kok malu-malu, masa kecil suram itu, Bu. Next, kita mau kuliner dulu di lorong baru, atau yang biasanya orang sebut New Lane Hawker Center. Biasanya kalau orang Medan bilang ini lokasinya Sunway, soalnya dekat dengan Sunway Hotel. Tempat ini bukanya itu mulai dari jam 4 sore, dan kalau nggak salah mereka libur itu setiap hari Rabu. Dan di sini tuh ada jual mulai dari jajanan hingga makanan berat. Yang pertama aku cari kalau sampai di sini yaitu loba. Loba ini udah seperti makanan wajib aku kalau datang ke sini. Sistemnya kalian pilih dulu, itu lumayan banyak pilihannya. Dipilih sesuai dengan mana yang kalian mau. Setelah kalian pilih, barusan digoreng dan kemudian dipotong kecil-kecil. Dan makanan ini wajib banget dengan sausnya ya. Soalnya yang membuat makanan ini jadi lebih spesial yaitu sausnya. Dan di sini tuh ada char kway teow yang antriannya tuh selalu panjang banget. Ini salah satu char kway teow yang terkenal di sini. Sekarang masih barusan jam 6, tapi sudah antri. Kway teow di sini masih dimasak menggunakan arang, sesuai dengan namanya charcoal seafood char kway teow. Selain char kway teow di sini pilihannya juga ada nasi goreng, dan kalian bisa pilih mau digoreng pakai telur ayam ataupun telur bebek. Kalau mau makan, kalian wajib sabar ngantri. Karena angkelnya sekali masak paling hanya sekitar 3 porsi. Ini kita pesan kway teow dan nasi goreng yang ukuran small, dan kita pesan yang goreng dengan telur ayam saja. Kalau ditanya mau dimasak pedas atau tidak, wajib banget pedas. Soalnya tipikal pedasnya itu bukan yang pedas banget, jadi hanya seperti menambah rasa gurih pada masakannya. Soalnya kalau nggak dimasak pedas, rasanya kurang gurih saja menurut aku. Karena masih dimasak menggunakan arang, jadi rasa dan aromanya pasti lebih smoky. Next, ini kita ada pesan barbecue chicken wing. Dan ini untuk pilihan menunya. Namanya saja sudah barbecue, jadi pasti dipanggang dengan arang. Karena untuk sayap ayamnya dihitung per potong, jadi ini kita pesan 4 potong. Kalau dilihat sih seperti 8 potong ya, karena ini sayap ayamnya dipotong menjadi 2 bagian. Next, ini aku jajan lagi apem manis. Untuk adonannya kalian bisa pilih mau yang original ataupun pandan. Paling untuk isiannya kalian bisa pilih pakai kelapa, pisang, ataupun jagung manis. Dan ini aku pilih yang adonannya pandan tanpa ada isiannya sama sekali, jadi kosong. Terus ini ada yang jual apung telur dan kue ketayap. Kalau berdasarkan info sih katanya apung telur ini mirip dengan kue apem. Hanya saja yang apung telur ini lebih tipis. Boleh koreksi aku jika salah. Cuma karena tadi aku sudah beli kue apem manis, jadi ini aku beli kue ketayap. Kue ini kalau di Indonesia seperti kue dadar gulung, yang isiannya itu ada parutan kelapa dan gula merah. Udah jam 11 malam, ini 2 cewek nggak rela tidur, ngajak nongkrong lagi. Oke, jadi malam-malam ini kita nongkrong di Insti. Ini sudah pernah saya review sebelumnya di sosial media saya. Ini pas di sebelah Tropicana 218 Macalister. Jadi kalau kalian nginap di sini, kalau mau cari tempat nongkrong di malam hari, nah ke Insti saja. Soalnya mereka bukanya ini juga sampai jam 1 pagi. Kita itu suka banget nongkrong di sini, soalnya kita suka banget sama suasananya. Suasananya itu terasa santai dan tenang banget. Dan tempatnya itu boleh dikatakan juga luas. Menu yang paling utama sudah pasti minuman. Dan kalian bisa lihat ini pilihannya banyak banget. Terus ini ada menu untuk snacknya juga. Dan ada jual cake juga. Ini fresh strawberry tea-nya. Jadi ini strawberry tea-nya beneran segar banget. Strawberry tea-nya ini tidak seperti yang biasanya. Jadi kayak ada terasa serat-serat buah stroberinya. Dan ini ukuran minumannya juga lumayan cukup besar. Ini chicken popcornnya favorit kita di sini.
Dan terus ini kita ada pesan curly fries. Dan curly fries-nya ini teksturnya crispy banget. Oke guys, sekian dulu untuk vlog hari ini. Kita lanjut lagi besok. See you.